Halo Sobat Topers, balik lagi di podcast Mortar Talk. Di episode kali ini kita akan membahas tuntas tentang peluang kerja di industri mortar. Sebagaimana yang kita tahu bahwa industri mortar di Indonesia itu mengalami pengembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan perkembangan mortar secara luas, material konstruksi dalam proyek pembangunan skala kecil maupun besar, maka tidak heran apabila kebutuhan akan tenaga kerja di industri mortar ini juga meningkat. Dan sudah bersama kami yaitu Mbak Ari, sales leader retail dari Top Mortar. Ya Mbak? Oke Mbak Ari, gimana kabar Mbak Ari? Alhamdulillah, sehat. Oke Mbak Ari, ini boleh dijelasin dikit dong, Top Mortar ini apa sih? Top Mortar adalah produsen mortar atau semen instan serbaguna di Indonesia. Kualitasnya sudah terbukti dan sudah digunakan untuk pembangunan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Wih, mana aja tuh Mbak? Kalau kasih contoh nih. Ya, misal kayak di, nah ini nih, gedung ini. Di gedung ini? Di gedung ini, Wah. MCC ini. Wah, ini gedung gede banget nih Mbak. Iya. Keren kan ya? Iya. Iya. Nah, di sini. Terus di Rumah Sakit Saiful Anwar. Saiful Anwar. Terus Pasar Bojonegoro. Wah, jauh-jauh ya? Ya. Terus ada lagi tuh Five Hotel yang ada di Kediri juga. Wah, Five Hotel. Five Hotel itu di mana-mana tuh Mbak? Ya, kebetulan yang di Kediri itu ini yang bangun itu dari produknya dari ini. Produk dari Top Mortar. Dari Top Mortar. Berarti produk Top Mortar ini udah dikenal ya secara nasional gitu. Iya, iya. Jadi udah seluruh Indonesia ya istilahnya pemakaiannya. Iya, Udah keluar pulau belum nih Mbak? Udah. Contohnya pulau mana aja nih Mbak? Ini yang di Banjarmasin. Wih, jauh-jauh banget ya? Iya. Di Top Mortar nih Mbak, produk-produk unggulan apa sih Mbak yang ditawarkan? Produk unggulannya seperti perekat bata ringan, ajian, pelamir, perekat keramik, terus waterproofing, render juga ada. Sampai the render ya, berarti lengkap ya Mbak? Lengkap banget di Top Mortar itu. Oke, semuanya ada ya? Ada. Oke, ini Mbak Ari ini adalah seorang sales leader retail. Pengertiannya sales leader retail ini apa Mbak? Pengertiannya sales leader retail adalah individual yang bertugas dan bertanggung jawab atas sales retail lainnya, membimbing dan mementor tim agar semua pekerjaan terlaksana dengan maksimal dan efisien. Jadi Kak bisa dibilang ini seorang leader, seorang manajer ya? Ya, bisa jadi dibilang gitu. Oke, dan yang di manage ini siapa Mbak? Sales retail yang ada di kota-kota lain. Oke, Ya. sales retail yang ada di kota-kota lain. Yang di kota-kota, misal di Malang, di Kediri, di Madiun kayak gitu. Wah, banyak berarti kotanya ya Mbak? Ya. Oke. Kalau ini nih, desk job seorang sales retail itu apa Mbak? Apa yang mereka lakukan? Atau kesehariannya mereka tuh kayak apa? Sebetulnya tidak ada bedanya dengan lingkup kerja saya gitu. Sales retail kota hanya bertanggung jawab atas wilayah masing-masing, di mana saya bertanggung jawab atas semua kota itu. Jadi misal kayak di Malang, Kediri, Madiun kayak gitu. Jadi saya bertanggung jawab atas mereka. Nah, untuk keseharian mereka itu melakukan pekerjaan seperti misal visit ke toko, mapping, menawarkan produk kayak gitu. Oke, berarti tadi tugasnya ada 3 ya. Ada visit, ada mapping sama ada menawarkan produk. Waktu visit ke toko itu. Itu adalah si desk job seorang sales retail. Sales retail. Yes. Oke. Jadi tadi kita udah belajar ya Mbak, apa itu seorang sales retail. Tapi di masyarakat itu ada stigma negatif kalau berkarir jadi seorang sales tuh. Itu kedengarannya untuk mereka tuh udah negatif tuh Mbak. Kalau Mbak Ari sendiri nih, cara menanggapinya gimana Mbak? Sebenarnya kan itu kan tanggapan masyarakat ya. Kalau menurut saya tuh kenyataannya nggak seperti itu, ya kan? Nah, pekerjaan sales lebih menguntungkan menurut saya. Dan apalagi dengan sistem
yang sudah ada, kita tinggal mengikuti SOP dan bisa diulang-ulang. Oke. Dan itu tidak sulit kan? Tinggal mengulang-ulang SOP ya? Ya, tinggal mengulang-ulang kayak gitu kan? Oke. Jadi simpelnya itu karena udah ada sistem ya tinggal diulang-ulang aja ya Mbak? Iya. Jadi pekerjaannya udah nggak pusing mikir-mikir ya? Iya. Dan tentunya dari pekerjaan sales retail ini lebih menguntungkan karena adanya gaji pokok sama insentif. Nah, menurut saya ini kan peluang ya kan? Dan bekerja di Top Mortar itu lebih santai daripada kita ojol yang kayak gojek-gojek kayak gitu. Oke. Jadi bekerja jadi sales itu bisa lebih menguntungkan ya daripada kita jadi ojol. Iya, kan ojol kan kerjanya kan juga sama kan keliling-keliling kayak gitu kan. Iya, emang ini sekarang tuh emang era-eranya orang tuh kalau kerja apa ya jadi ojol gitu ya. Iya. Tapi mungkin belum banyak yang tahu kan kalau menjadi seorang sales itu lebih menguntungkan. Iya. Kalau menurut Mbak nih, kalau jadi ojol sama jadi sales nih, pilih yang mana? Apa bedanya dan lebih enak mana? Lebih enak sales lah. Apalagi kalau ojol belum tentu gaji pokoknya, sedangkan sales ada gaji pokoknya. Iya kan? Nah, realistis aja. Lebih realistis ya? Iya kan, ada gaji pokok plus insentif. Lebih aman. Lebih aman kan, dan lebih banyak kita jualan, lebih banyak insentif yang kita terima juga kan. Oke, betul. Jadi tergantung juga ya Mbak, seberapa giat kita bisa menjual ya? Iyalah. Oke, berarti gajinya tidak menentu, bisa tinggi banget nih Mbak? Iya, bisa lah. Oke, berarti cuannya lebih tinggi ya Mbak ya? Iya. Oke, Mbak Rim, mungkin kalau orang tuh taunya jadi retail tuh cuman jualan ya, tapi mungkin kan pasti ada nih sebuah tanggung jawab seorang sales, karena pastinya semua orang yang berkarir itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab seorang sales retail itu apa sih Mbak? Tanggung jawab seorang sales retail yang pertama, kita harus menjalin hubungan dengan pelanggan atau customer yang sudah ada, ya kan? Kita harus menjalin. Terus yang kedua, kita sebagai sales retail harus pemetaan, ya kan? Pemetaan penjualan atau customer di berbagai lokasi atau kota mereka masing-masing, ya kan? Terus yang ketiga, kita baru mempromosikan produk kita. Dari 3 tanggung jawab tadi itu yang terakhir tadi mempromosikan produk yang ujung-ujungnya jualan. Tapi orang itu Mbak, ada yang nggak mau jadi sales tuh karena takut sesuatu nih, dan mereka itu takut yang namanya ditolak. Karena orang mempromosikan pasti dong ada ditolaknya kan Mbak. Kalau Mbak Ari nih sebagai sales leader, gimana menanggapi penolakan? Penolakan pasti ada. Nah, tapi ini merupakan tantangan terbesar seorang marketing. Ini juga tantangan buat mental juga kan. Betul. Ya, sebenarnya ini merupakan sesuatu yang bagus untuk perkembangan diri, ya kan? Tapi dengan melakukan pendekatan atau istilahnya kita jual diri. Nah, jual diri terlebih dahulu tanpa kita menawarkan produk. Oke, jual diri terlebih dahulu. Ini mungkin bahasanya agak aneh nih Mbak. Jual diri terlebih dahulu. Ini jual dirinya dalam konteks apa nih Mbak? Nah, saya menyebutnya jual diri ini karena kita pendekatan dulu kan sama ke customer. Oke. Jadi kita nggak langsung menawarkan produk. Jadi kita harus menjual diri. Caranya ya kita harus pendekatan. Kita ajak ngobrol dulu, ngobrol sana sini. Oh, PDKT dulu ya Mbak? PDKT dulu lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau sudah nyaman, baru kita ngomongin produk. Jadi tadi jual diri ini PDKT dulu ya. PDKT baru menawarkan produk. Ya, karena jual diri ini memperkecil penolakan dari customer. Oh, karena customer tuh udah nggak bisa nolak kalau kita jual diri ya? Iya. Ini mungkin jadi pertanyaan juga nih Mbak. Apakah semua customer ini
suka kalau sales jual diri? Kebanyakan suka. Kebanyakan suka ya? Iya. Tidak ada yang nolak ya Mbak? Iya. Tidak ada yang nolak, kalau digombalin juga gak ada yang nolak ya Mbak ya? Betul. Oke Mbak, ini tadi kita udah jual diri nih ya. Habis jual diri itu kita baru menawarkan produk. Dan ini nih Mbak, ini aku punya contoh kasus ya. Ini mungkin aku pribadi sih. Mungkin kalau aku pribadi ini didatengin sales yang nggak to the point, yang masih basa-basi, terus nggak to the point dia tuh mau jual apa. Itu kan pasti kayak aku ngerasanya kayak wah ini merugikan waktu aku gitu, ya kan? Kalau Mbak Ari nih nanggepin customer yang kayak gitu, yang kayak wah ini tuh ngerugin waktu gitu, buang-buang waktu karena tadi jual diri dulu gitu. Kalau menurut Mbak Ari ini anggapannya Ari gimana nih? Enggak lah, karena gini, kita ke customer itu jangan menganggap kita ini sales. Oke. Tapi anggaplah kita teman si customer. Oke. Iyalah, kayak gitu. Jadi mereka beranggapan, teman saya datang, bisa tak ajak curhat, bisa saya ngobrol apa, sharing-sharing apa, mungkin tanya wisata di mana, kayak gitu kan. Nah, ya wes lah, kita ngalir aja lah sesuai topik pembicaraan si customer. Jadi kita ngikutin aja lah apa kemauan mereka kayak gitu. Ini tuh kalau misalkan kita udah datang ke customer sebagai teman mereka nih. Dan pasti kita ujungnya balik lagi, kita pasti mau menjual barang ya. Setelah jual diri kita jual barang. Di dunia direct selling atau di dunia marketing sales itu biasanya tuh kan ada tuh Mbak, yang bahasanya bilang kalau sales tuh harus bisa bikin orang yang nggak butuh jadi butuh gitu. Itu kan pasti penting juga ya. Itu mungkin salah satu skill. Kalau dari Mbak Ari tuh contohnya dari tidak butuh jadi butuh tuh kayak apa sih Mbak? Gini, sales kan, sales retail itu kan dibekali dengan produk knowledge. Nah, yang nantinya menjadi senjata penjualan. Misal si customer sebenarnya tidak membutuhkan pelamir. Nah, kita iming-imingi, ya kan? Kita tarik, ya kan? Nah, biar si customer membeli produk kita pelamir itu, ya kan? Nah, gimana caranya supaya mereka butuh? Betul. Yang diiming-imingi apa nih Mbak? Ya dengan cara bilang dengan pelamir menghemat cat kayak gitu kan. Terus bisa menghaluskan pori-pori. Nah, terus menghilangkan retak yang ada di dinding itu. Iya, karena ini kan cocok untuk renovasi kayak gitu. Iya betul. Jadi barang yang tadinya itu mungkin nggak dibutuhkan, tidak dibutuhkan ya, tapi akhirnya jadi butuh. Nah kayak gitu. Karena manis-manisnya sales ya. Wah ini bapak temboknya ini retak nih pak, butuh dong gitu ya. Iya. Harus dimanis-manisin ya mbak ya. Iya. Sambil dirayu-rayu mbak. Iya, lebih hemat, lumayan kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Mbak, ini aku mau balik lagi nih mbak ke tadi tanggung jawab seorang sales retail ya. Tadi Mbak Ari tuh udah nyebutin 3 poin yang bagus-bagus banget tadi tuh. Tapi mungkin aku yang miss nih satu nih. Kayak ngerekap order, stok gudang sama logistik itu bukannya salah satu tugas sales mbak? Iya. Tapi mungkin lebih cenderung ini mungkin ya sales apa ikut input orderan mungkin gitu ya. Itu kan biasanya kalau misalnya jadi sales ya pasti dong ngambil orderan gitu. Nah, tapi kalau di Top Mortar itu tidak, karena semua sudah terpusat. Gimana tuh mbak terpusat? Semua sudah terpusat, jadi semua penjualan sudah terpusat. Jadi kita lebih ringan, lebih santai pekerjaannya. Karena sudah tidak memusingkan. Iya, soalnya kita lagi naik motor. Ada orderan masuk. Nah, otomatis kan kalau kita naik motor, kita kan berhenti dulu. Kalau nggak berhenti kan kita nggak tahu ada orderan masuk apa enggak. Betul. Nah, dengan sekarang adanya aplikasi atau sistem yang kita punya, kita nggak bingung-bingung. Sudah ada yang menjawab. Iya, tapi kita bisa tetap mengontrol dan melihat ada orderan masuk apa tidak kayak gitu. Jadi semuanya gini, anggap aja kayak toko barokah gitu, menghubungin order, butuh barang cepet. Si sales sakit,
otomatis nggak bisa jawab, Betul. nggak bisa komunikasi. Tapi di top mortar bisa karena semua terpusat. Oke, udah dia ngurusin gitu ya, Mbak ya? Iya, kayak gitu. Nah, dengan adanya ini kan mempercepat pengiriman juga. Nah, nanti ada yang balesin di situ dan pengiriman langsung, output tetap masuk ke sales. Jadi sales sakit pun masih dapat output ya, Mbak ya? Iya, di sales retail masih dapat. Oke, oke. Ini kalau aku recap lagi nih, Mbak. Jadi semua orderan tuh udah ada yang ngurus. Iya. Jadi sales itu udah nggak perlu nih ya minggir lagi, ngiri lagi dong. Mau lihat WA, mau ngecek WA udah nggak ada lagi ya? Nggak ada. Udah nggak repot-repot lagi. Iya. Dan insentifnya masuk, Mbak? Masuk. Oh, tetap itu, masuk. Itu paling penting ya, Mbak ya. Insentifnya Iya. tetap masuk. Iya, tetap masuk. Itu yang paling penting. Mungkin Iya. ini pertanyaan 1000 orang nih ya. Insentif masuk. Masuk, Oke. masuk. Meskipun sales sakit, Sakit. Masih orderan dapat masuk, tetap Oke. masuk kantong. Berarti sakit masih dapat cuan ya, Mbak ya di sini? Iya, dapat cuan. Oh, oke Mbak. Di era sekarang, di era digital sekarang nih, ada nggak sih Mbak hubungannya sales konvensional sama teknologi? Ada. Ada. Gimana tuh Mbak? Apa hubungannya? Nah, sekarang kan kita mengikuti era baru ya. Betul. Nah, di sini kami sebagai sales retail di era baru ini juga perlu berkolaborasi dengan teknologi untuk menjembatani kami dan customer agar terjalin komunikasi dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Berarti ini sebetulnya memudahkan ya Mbak ya, menjalin komunikasi. Karena zaman sekarang itu emang sudah zamannya berkomunikasi dengan cepat. Iya. Bukan hanya komunikasi, teknologi di era canggih ini seperti sekarang sangatlah membantu para sales untuk menjual produk juga kan. Oke. Karena kita karena di Top Mortar ini kita difasilitasi dengan adanya aplikasi teknologi aplikasi Android. Oke. Ya, Jadi mungkin kayak Gojek gitu ya Mbak? ya, Kayak Gojek. ya betul. Karena kita ada aplikasinya. Oke. Di situ bermanfaat banget karena lebih efisien juga. Lebih efisien, waktu nggak banyak terbuang juga, dan di situ membantu banget kita bisa komunikasi melalui Android ini dengan si customer. Oke. Mungkin yang masih agak awam nih, aplikasi untuk sales ini kayak apa Mbak ini? Kalau dijabarkan sedikit nih, aplikasinya tuh kebutuhannya untuk apa gitu? Kebutuhannya di situ sudah ada ini kayak nomor customer di situ, alamat. Jadi kita tinggal kalau semuanya kita nggak tahu toko ini alamatnya mana. Nah di situ tuh sudah ada. Oke. Tinggal klik aja kita sudah sampai. Oke, jadi di aplikasi ini ada database-nya ya. Udah ada list customer-nya. Iya. Oke. Dan itu membantu kami kan, membantu banget. Jadi tidak banyak waktu yang terbuang kan, efisien banget ya kan. Dengan manajemen waktu yang baik ini kami punya banyak jam kosong. Jadi kita bisa gunakan untuk bersantai dan bersosialisasi dengan relasi sales yang lain. Oke. Ya kan? Ini aku mau balik lagi nih. Tadi aplikasi ini tuh membantu ya, biar semuanya lebih efisien. Mungkin yang jadi pertanyaan aku tuh, sebelum ada aplikasi itu kayak apa kondisinya, dan kondisi yang sekarang setelah ada aplikasi, apa perbedaannya? Perbedaannya jauh banget. Mungkin ada contoh case-nya nih Mbak. Kalau dulu, gimana dulu? Kita semuanya lagi kunjungan visit ke toko. Kita banyak lebih berhenti ya kan, otomatis takut kalau ada orderan masuk. Otomatis kita harus cek HP. Kayak gitu. Oke, ini berarti sekarang nggak bingung. Oke, ini dengan balik adanya lagi. aplikasi ini. Oke, jadi aplikasinya juga yang tadi yang ngambil orderan ya? Iya. Oke. Dan si customer sudah tahu nanti menghubungi ke aplikasi ini, melalui aplikasi ini juga, dan kita bisa juga
menghubungi customer juga pakai aplikasi ini. Oke, jadi ini menjalin komunikasi di era baru dengan aplikasi baru juga ya di Iya, Topmotor. Oke, ada case lainnya nggak nih Mbak? Gimana seberapa apa ya? Seberapa ampuh dan seberapa efisien si aplikasi ini? Ya efisien banget. Dulu kan umpamanya kita belum samanya visit ke toko, samanya toko A gitu ya. Kita mungkin di sini sebagai sales baru ke toko A, kita nggak tahu mapnya di mana, otomatis kita searching di Google, belum tentu, kadang salah alamat atau salah nyasar. Kalau dengan ini kan sudah ada mapnya langsung. Oke, mungkin efisiennya di sini itu tadi lokasi ya, udah nggak pakai nyasar, karena semua data alamat lain-lain sudah ada di dalam aplikasi. Betul. Dan aplikasi ini kan berupa database customer. Iya. Ada apa lagi nih Mbak? Tadi udah ada map ya di situ. Tadi udah ada sistem komunikasi. Ada lagi nggak nih Mbak? Super app ini punya apa lagi nih? Gini, kita hari ini mau kemana? Oke. Di situ nanti sudah ada indikatornya warna. Oh, oke. Ya. Jadi toko mana yang harus divisit di situ sudah ada. Oke. Indikasi. Jadi ini mungkin lebih ke agendanya sales ya. Iya. Hari ini mau kemana nih gue gitu. Jadi kita tinggal buka aplikasi. Dan di aplikasi itu kita udah dikasih tahu, oh hari ini kita harus kan di situ kan ada warna kayak gitu. Oke. Ya, ada warna yang harus dikunjungin kayak gitu. Ya wes kita ngikutin itu. Oke, berarti udah ada agendanya ya. Dan agendanya ini kita udah nggak pusing-pusing. Kita hari ini mau visit kemana? Iya. Karena semuanya udah dibantu aplikasi. Iya. Tapi kita sebagai sales retail otomatis kan punya list sendiri. Di situ kan sudah terbantu dengan adanya warna sendiri yang harus dikunjungin. Jadi kita punya list sendiri. Samanya Senin kemana? Ya wes kita dari situ kebantu. Oke. Dari situ otomatis kalau kita sudah visit dan kita dapat feedbacknya apa, warna indikator ini sudah berubah. Oke, ini jadi nggak perlu terlalu divisit, mungkin dengan by WA gitu sudah cukup. Jadi by telemarketing aja udah cukup ya? Ya, tapi tetaplah kita harus tetap menjalin kedekatan dengan si customer. Oke, jadi kalau aku recap, aplikasinya ini adalah sebuah agenda digital untuk sales. Hari ini mau kemana, hari ini mau apa gitu kan? Dan semuanya sudah ada dalam satu aplikasi. Yes. Tapi kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini super app ya Mbak untuk sales. Betul. Sangat membantu. Sangat membantu banget. Oke, dengan job sebagai sales di era digital ini dengan udah aplikasi yang super canggih nih. Apakah sales masih perlu skill-skill tertentu Mbak? Pastilah. Bisa disebutin nggak Mbak skill apa aja yang dibutuhkan di era-era milenial kayak gini nih? Ya otomatis harus bisa mengoperasikan Android kan. Oke. Dan punya kemauan belajar dengan hal-hal yang baru. Oke. Karena itu kan menunjang pekerjaan kami sebagai sales retail. Terus belajar gitu terus ya. Belajar ya kan. Oke, jadi tadi bisa mengaplikasikan Android. Terus dia harus bisa mengikuti tren. Terus skill komunikasi yang baik online maupun offline. Skill komunikasi offline online ini tadi visit tadi sama misalkan telemarketing gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, sama tadi cara mengoperasikan Android. Iya. Secara sekarang semua orang ini udah punya HP ya Mbak? Iya. Kayaknya nggak ada orang yang nggak punya HP. Apakah itu artinya semua orang bisa jadi sales? Bisa jadi. Bisa jadi, bisa banget ya Bisa kayaknya. banget. Selama Mbak kerja di Topmotor ini, benefit apa aja yang udah Mbak dapat? Atau mungkin benefit apa yang akan sales retail itu dapat kalau mereka bekerja di Topmotor? Yang pertama otomatis tunjangan kesehatan atau BPJS. Oke, itu pasti ya, paling penting ya itu. Gaji pokok dan insentif. Oke. Terus untuk masalah toleransi izin kita kan ya fleksibel lah. Toleransi izin yang sakit itu loh. Toleransi izin sakit sama ini cuti.
Kalau setahu aku nih Mbak ya, kalau di perusahaan itu kan bisa kalau kita izin sakit, kita izin cuti, itu kan pasti potong gaji dong Mbak. Apa di Top Mortar sama Mbak? Kalau di Top Mortar kalau izin sakit selama ada surat dokter nggak ada potong gaji. Oke, tidak ada pemotongan ya? Tidak ada pemotongan. Oke, berarti walaupun sakit masih cuan. Tetap digaji. Tetap digaji, sakit sih digaji ya di sini. Iya, Oke, siap. Dapat apa lagi nih Mbak? Tadi udah. Kalau seperti saya sebagai sales retail, saya kan leader. Orang leader ya? Seorang leader, itu otomatis saya ada fasilitas kendaraan. Oke. Ada mes. Oke. Karena kan saya harus bepergian ke kota-kota kan. Traveling ya? Traveling kerja. Traveling kerja dibayarin nggak Mbak? Apa? Dibayarin? Dibayarin. Gratis. Gratis. Traveling gratis. Iya. Dapat Jadi kendaraan. ya saya kan dapat fasilitas kendaraan karena saya kan harus bepergian kan. Memanage kota-kota yang tadi itu ya? Iya, dari kota-kota. Oke, ini tadi udah dapat benefit yang jadi benefit salah saja ini udah banyak ya. Terus benefitnya leader ini berlebih-lebih nih. Terus yang aku mau tanyain ini mungkin jenjang karir Mbak. Seberapa luas jenjang karir di Top Mortar? Sangat luas. Kenapa sangat luas ini? Sangat luas. Karena di sini saya awal sebagai sales retail. Oke. Ya kan, dengan kinerja saya dan saya kerja keras, ya apa ya? Ya ngikutin SOP yang ada, ya kan, otomatis saya memenuhi target dan akhirnya saya alhamdulillah dipercaya. Sekarang saya sebagai seorang leader sales retail. Oke. Ini Mbak Ari pertama jadi sales biasa ya, jadi sales retail. Iya. Tahun berapa tuh Mbak? Tahun 2019. 2019. Dan sekarang Mbak Ari udah jadi seorang leader di tahun berapa tuh Mbak? Tahun berapa ya? Mungkin udah ini 2000. Sekarang 2023. Mungkin setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Berarti kalau setahun yang lalu itu berapa tahun tuh Mbak? Dari sales sekarang jadi leader? 2019, 20, 21, 22. Nggak lama kan? Nggak lama sih Mbak. Nggak lama. Jadi apa nih Mbak rahasianya bisa dari yang tadinya cuma sales sekarang bisa jadi leader? Rahasianya ya kita ngikutin SOP yang ada aja. Nggak muluk-muluk ya Mbak? Nggak muluk-muluk. Cuma yang penting jangan ngeyel gitu kalau dibilangin. Nggak boleh ngeyel ya? Yang penting gini loh, kita ngikuti SOP yang ada. Karena kita penjualan otomatis ada strateginya seperti apa, ya kan? Iya betul. Ya kan? Kita sudah difasilitasi apa ya udah itu digunakan. Sekarang adanya aplikasi ya udah gunakan aplikasi itu. Oke. Selama kita manut itu pasti. Iya pasti bisa lah. Oke. Nah sekarang contohnya, sekarang saya punya sales baru yang namanya Vera yang ada di Jogja. Oke. Vera ini awalnya pendiam. Nah lama-lama saya training, saya ajarin gimana caranya dia ngomong ke customer, gimana caranya dia jual diri. Gimana caranya jual diri? Ada tutorialnya ya. Iyalah. Abis ini mungkin teman-teman mau lihat channelnya Mbak Ari tutorial menjual diri gitu. Jangan lupa di subscribe. Iya. Ya alhamdulillah sekarang kan output penjualan kan juga dia naik gitu ya. Oke. Jadi padahal Vera masih 1 bulan belum ini loh. 1 bulan belum genap 1 bulan dia kerja di Top. Dan outputnya ini udah luar biasa ya Mbak ya? Ya lumayan lah. Oke, dari pendiam jadi yang dulunya introvert sekarang jadi extrovert gitu ya. Ini sales apa psikolog saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi ini mungkin magicnya Mbak Ari ya. Oke, ini kan berarti tadi udah ada contohnya ya. Contoh sales baru di kota Jogja. Jadi peluang karirnya yang udah luas dan ini tuh sebenarnya cocok banget ya Mbak untuk orang-orang yang emang mau belajar direct selling gitu ya. Oke, kalau menurut Mbak Ari sendiri nih Mbak, selama kerja di Top Mortar betah nggak Mbak? Betah. Betah. Awalnya nggak betah. Awalnya nggak betah. Awalnya nggak betah. Ya? Iya. Jujur loh saya jawabnya. Iya, jujur Mbak. Harus jujur. Awal nggak betah, terus lama-lama betah. Kenapa betah Mbak?
Karena di sini saya gini, untuk masalah kerja kan saya loyalitas banget sama waktu juga. Terus apa yang saya inginkan tercapai dalam artian ini kayak penghasilan. Nah dari sini kan otomatis kan saya bertanya. Oh betah banget ya Mbak, kalau udah ngomongin itu pasti betah Mbak. Terus dari sini dari penghasilan, terus akhirnya kan awalnya kan saya sales retail biasa, dapat penghasilan yang lumayan. Apalagi terus sekarang saya sebagai sales leader. Apalagi saya naik mobil keren, naik mobilnya top. Iya tadi di bawah saya lihat mobil keren Mbak lewat tuh gitu. Nah, keren banget. Keren kan? Keren siapa? Keren artis lewat itu kan Mbak. Ternyata keren Mbak Ari gitu ya. Ternyata keren kan? Keren. Sekarang naik mobil keren, pendapatannya keren. Juga keren. Betah ya Mbak? Betah banget. Oke Mbak Ari, ini berarti menjadi seorang sales di Top Mortar itu jenjang karirnya yang luas banget. Dan waktunya singkat banget selama mengikuti SOP. Selama manut itu pasti ada jalan ya? Iya pasti. Oke. Dan untuk berkarir di Top Mortar itu tidak memerlukan yang kayak sekarang, nggak perlu nih diploma, nggak perlu S1 S2. Iya. Semua orang bisa berkarir dari nol. Iya. Semua orang mempunyai peluang berkarir di sini ya? Iya betul. Oke. Yang penting kan niat. Yang penting niat. Nurut. Oke, manut. Iya. SOP jalankan. SOP dijalankan. Itu doang yang Mbak rahasianya. Ya. Udah itu doang. Udah itu aja. Segampang itu. Oke, Mbak Ari terima kasih banget udah datang ke podcast Mortar Talk di episode kali ini. Dan saksikan terus episode-episode selanjutnya karena masih banyak keseruan-keseruan yang kita bakal lakuin di sini. Top Mortar, semen instan serbaguna berkualitas.